Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan dari hasil pekerjaan saya sendiri. Nah, presentasi hari ini berhubungan dengan komunikasi audio. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nasyida Afia dari 11 TKJB dari SMK Negeri 2 Banjarmasin. Hal yang akan saya presentasikan hari ini adalah satu, pengertian komunikasi audio. Yang kedua, sejarah komunikasi audio. Yang ketiga, perangkat-perangkat komunikasi audio. Yang keempat, jenis-jenis komunikasi audio. Yang kelima, jenis-jenis format komunikasi audio. Yang keenam, contoh komunikasi dalam dunia nyata. Yang ketujuh, gambar teknis, bagaimana alur kerja, bagaimana komunikasi audio bisa terjadi dari input sampai output. Yang pertama, yaitu pengertian komunikasi audio. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan beberapa barang elektronik, dan salah satunya elektronik yang bisa menghasilkan suara. Dan untuk mengkomunikasikan antara kita dengan sahabat kita, teman, ataupun teman kerja kita, ataupun siapapun yang kita bisa di hadapan kita. Lalu, pengertiannya adalah komunikasi audio adalah komunikasi yang terjadi antar sistem dalam bentuk suara yang ditransmisikan ke dalam bentuk jaringan. Komunikasi ini bisa terjadi dalam dua perangkat atau lebih. Namun, biasanya terjadi dalam dua perangkat, yang diantara perangkat satu dengan yang lain saling berhubungan oleh jaringan, baik jaringan lokal maupun luar. Materi kedua yaitu sejarah komunikasi audio. Sejarah komunikasi audio, yaitu perkembangan audio sudah dimulai sejak abad ke-18 sampai abad ke-19. Dengan banyak penemu yang menciptakan alat-alat mekanis seperti kotak musik dalam usaha untuk memproduksi musik. Pada tahun 1877, Thomas Edison memulai perkembangan teknologi perekam dan pemutaran yang bertujuan agar dapat membuat suatu perangkat yang dapat merekam pesan atau mesin penjawab telepon. Hal tersebut membuahkan hasil dengan menghasilkan mesin pembicara atau fonograf dengan cara memutar kembali rekaman suara dari lukisan pada kertas timah lalu digantikan dengan lilin. Lalu, plat record pertama diciptakan dari logam dan shellac oleh Emilie Berliner, dan itu digunakan untuk bisa bermain gramofon. Lalu mereka memproduksinya dalam jumlah yang banyak. Namun hal itu tidak bertahan lama karena setelah itu terjadi perang dunia yang menghasilkan barang tersebut menjadi langka. 5 tahun setelah perang kedua, itu record player mulai diproduksi dan memungkinkan untuk memutar rekaman pada berbagai kecepatan. Lalu pada tahun 1970 sampai 1990, kaset menjadi salah satu format media yang paling umum digunakan dalam industri seni musik. Sedangkan pada era digital menjadi titik balik bagi media audio. Hal tersebut ditandai dengan bentuk perubahan teknologi. Dan itulah secara singkat komunikasi audio yang bisa saya rangkum. Lalu, materi ketiga, perangkat komunikasi audio. Ini namanya yang pertama audio codec. Audio codec itu adalah melakukan fungsi kompresi sinyal audio untuk menghemat bandwidth. Yang kedua, audio controller untuk kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara mencuit, encore, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, mikrofon dan speaker. Perangkat ini merupakan input dan output dalam sistem audio. Jenis-jenis komunikasi audio.
Yang pertama, audio streaming. Audio streaming merupakan jenis komunikasi audio yang dapat langsung diputar di internet tanpa harus mengunduh atau menyimpannya terlebih dahulu. Biasanya komunikasi audio streaming menggunakan beberapa jenis web atau aplikasi. Contoh komunikasi audio streaming yaitu Spotify dan Jok dan YouTube Musik dan banyak hal lagi aplikasi yang bisa ditemukan di Play Store. Yang kedua, audio visual. Audio visual merupakan jenis komunikasi audio yang menggunakan hardware output merupakan sound system dengan dilengkapi penampilan gambar. Biasanya, komunikasi audio jenis audio visual digunakan untuk presentasi dan home theater. Yang ketiga, audio respon. Audio respon merupakan jenis komunikasi audio dengan suara yang dihasilkan oleh sistem atau komputer maupun perangkat lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena output suara yang dihasilkan berasal dari input tertentu. Contoh dari audio respon yaitu ketika menekan tombol panggilan di telepon pasti akan terdengar suara berdering. Yang keempat, audio oscillator. Audio oscillator merupakan jenis komunikasi audio dari produk perusahaan Hewlett-Packard. Pernah digunakan oleh Walt Disney Studio dalam pembuatan filmnya yang bernama Fantasia. Yang kelima, audio modem riser. Audio modem riser merupakan jenis komunikasi audio yang bentuk kartu plug-in dalam motherboard Intel dengan memuat sirkus modem dan audio. Sirkus modem berfungsi untuk mengubah data audio menjadi sebuah data lainnya seperti internet atau data visual, sedangkan sirkus audio berfungsi untuk menerima data audio. Format komunikasi audio. Format komunikasi audio antara lain 1. MP3 atau MPEG. MP3 menggunakan format algoritma audio-lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadi format audio yang paling digemari saat ini. Yang kedua, AIF dan AIF. Dalam AIFF dan AIFC, format file yang digunakan tidak dapat dikompreskan. Yang ketiga, OGG dan OGG4bis. OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien, sedangkan OGG4bis merupakan kodeks audio gratis. Yang keempat, WAV. WAV merupakan format utama dari komunikasi audio yang digunakan untuk menyimpan data audio. Yang kelima, AAC. AAC dikembangkan untuk menggantikan MP3 yang mempunyai kelebihan pada kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio. Yang keenam, WMA. WMA atau Windows Media Audio yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. Yang ketujuh atau yang terakhir, Real Audio. Awalnya kodek audio hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah, namun saat ini banyak digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program-program via internet secara real time. Contoh komunikasi dalam dunia nyata. Yang pertama, telepon. Telepon merupakan alat yang menggunakan sinyal dan gelombang radio untuk diubah ke data audio dengan menggunakan dua perangkat agar komunikasi dapat berjalan. Yang kedua, radio. Radio merupakan alat yang hanya bertindak sebagai penerima data dan tidak bisa menjadi pengirim data karena membutuhkan alat khusus.
Gunanya untuk membuat frekuensi audio agar bisa memancar dan diterima oleh radio. Maka dari itu, radio hanya memerlukan satu perangkat yang terhubung. Yang terakhir itu inilah gambar dari teknis alur kerja bagaimana komunikasi audio bisa terjadi dari input sampai output. Berakhirlah sudah presentasi dari saya. Mohon maaf bila saya ada kekurangan kata atau terlalu kaku atau gimana atau berisik. Saya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.